Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di mata kuliah hukum perkawinan. Nah, di pertemuan yang ketiga ini, pokok bahasan kita adalah bangunan hukum perkawinan Indonesia. Ya, di pertemuan kemarin kita sudah mulai membahas bagaimana fenomena-fenomena sosial terkait dengan perkawinan. Dan ini berlaku dalam dunia global, artinya tidak hanya di Indonesia saja, tapi sudah berlaku di seluruh dunia. Ya, perubahan dinamika sosial itu seperti tentang maraknya gerakan LGBT, menginginkannya dilegalkannya same-sex marriage atau pernikahan sesama jenis. Kemudian ada fenomena cohabitation atau kumpul kebo sebagai lembaga alternatif selain perkawinan untuk melegitimasi relasi gendernya, ya, dan seterusnya. Yang fenomena lokalnya terkait dengan poligami sama nikah siri. Kemudian juga ada perpaduan serapan antara fenomena global dengan fenomena nasional yang terjadi terkait dengan perkawinan kita. Nah, kita di sini akan melihat dan berusaha melihat merangkum lagi fenomena sosial lagi terkait dengan dinamikanya atau perubahannya. Ada perubahan masyarakat kita, kemudian perubahan sosial ini tentu juga akan diikuti dengan perubahan nilai-nilai atau perubahan ideologi yang diimaninya, yang diinginkannya atau diharapkan terjadi, yang diidealkan terjadi dalam tata kehidupan yang mengatur tentang perkawinan. Ya, dan tentunya nanti juga akan berimbas dengan hukum yang mengatur. Bagaimana juga yang namanya norma, yang namanya hukum, ini tidak terlepas dari nilai-nilai yang dianut, dijunjung tinggi oleh sebuah bangsa. Nah, bagaimana bangsa kita, bangsa Indonesia, menyusun tata hukum perkawinannya, insya Allah akan dibahas lebih detail dalam pertemuan kali ini. Yuk, next. Ya, ini materi yang ketiga dari materi hukum perkawinan yang akan saya ajarkan. Ya, materinya ada ini. Yuk, ini kita identitas politik, nilai-nilai moral, regulasi, sistematika dasarnya. Ayo kita bahas. Yuk, come on. Indonesia. Ya, nah, ini yang coba kita refleksikan. Apakah perkawinan sama bagaimana juga perkawinan itu adalah relasi gender yang sah, yang dianggap valid, yang dianggap legitimate, dilegitimasi oleh agama dan budaya, bahwa perkawinan ini merupakan lembaga yang sah sebagai satu-satunya relasi gender yang sah. Selain perkawinan dianggap tidak sah, kumpul kebo tidak sah. Kemudian apa? Pacaran, ya ini hanya pacaran, hanya pengalaman saja. Yang lebih lembaga yang lebih valid dan lebih diutamakan adalah lembaga perkawinannya itu sendiri. Pertunangan juga ini hanya sebagai peri, itu pacaran sama pertunangan ya hanya lembaga premarital sebelum melakukan perkawinan, dan itu belum relasi gender yang belum sah. Yang paling sah adalah perkawinan. Dan menurut agama dan tradisi budaya, jenis perkawinan yang sah adalah perkawinan yang tradisional. Perkawinan yang tradisional itu yang bagaimana? Ya, yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Di situ relasi gendernya, relasi peran gendernya, ya kalau tradisional masih menganut sistem patriarki. Semakin kesini semakin dikenalkannya ideologi kesetaraan gender, peran antara suami istri juga mengalami perubahan. Nah, hal ini juga terjadi di Indonesia, dan juga belahan dunia yang lainnya. Ya, ini cohabitation sama mereka sama jenis, ini tidak sah. Ini tidak sah. Cohabitation, kumpul kebo tidak sah. Kemudian punya anak tanpa perkawinan juga dianggap hal yang tabu. Satu-satunya lembaga yang sah menurut agama dan tradisi budaya adalah perkawinan tradisional. Yuk, ini satu-satunya yang betul ya. Yuk.
Ya, ini suatu keluarga tradisional yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak di tradisional berusaha digoyang keberadaannya, berusaha digugat ke eksistensinya oleh ideologi-ideologi global, baik dengan liberal feminisme yang lebih mengutamakan kebahagiaan individual. Kalau keluarga tradisional, kebahagiaan yang diutamakan adalah kebahagiaan komunal. Keluarga sebagai satu-satunya institusi terkecil dalam masyarakat, itu adalah satuan komunal terkecil. Keluarga itu adalah satuan komunal terkecil. Nah, keberadaan lembaga keluarga tradisional ini berusaha digoyang keberadaannya oleh pengaruh-pengaruh liberal feminisme yang menginginkan adanya kebahagiaan individual. Individu berarti apa? Masing-masing individu dari keluarga. Kebahagiaan suaminya saja atau istrinya saja. Kalaupun ada mereka membentuk keluarga, maka harus terjamin kebahagiaan masing-masing individunya. Ya seperti itu. Ya, kalau idealnya sebenarnya adalah kebahagiaan komunal, kebahagiaan suami istri, di dalamnya masing-masing anggota keluarga mengalami kebahagiaan, mempunyai kebahagiaan, tercapai kebahagiaannya masing-masing. Ya, itu idealnya. Dan ini yang ingin diwujudkan dalam struktur keluarga yang tradisional. Namun dengan hadirnya ideologi liberal dan feminisme yang ingin menekankan kebahagiaan individual, ini bisa memecah keberadaan lembaga keluarga yang tradisional. Kalau hanya individual saja yang ditekankan, dan ini tentunya rentan terjadinya perceraian, kemudian ada bentuk-bentuk relasi gender selain perkawinan. Kalaupun ada perkawinan, ya formasi perkawinannya berbeda, tidak hanya laki-laki dan perempuan saja, tapi laki-laki sama laki-laki bisa menikah, perempuan sama perempuan bisa menikah. Ya, karena ini semua tergantung pada kebahagiaan individunya, juga nanti terkait dengan orientasi seksualnya masing-masing. Ya, apa kita memberikan kebebasan individu untuk meraih kebebasannya, atau kita berusaha meraih semua kebahagiaan itu dalam lingkup keluarga tradisional. Nah, ini pilihan kita dalam mewujudkan hukum. Ini masalah jus constituendum, ya, hukum yang akan dicita-citakan. Kalau visi misi kita dalam hukum perkawinan beda, ya tentu akan terjadi pro kontra, ya, itu dalam masyarakat terjadi pro kontra. Ya, hasil dari goyangan feminisme liberal ini adalah ini, terkait dengan adanya kesetaraan gender, di mana dalam keluarga tidak diminimalisir terjadinya hierarki. Seluruh hubungan antara suami istri diposisikan sejajar, tidak ada hierarki. Di situ juga tidak ada diskriminasi mentang-mentang laki-laki, mentang-mentang perempuan, itu ditiadakan. Perbedaan seperti itu, perbedaan ini dianggap oleh kaum liberal dan feminis sebagai diskriminasi. Juga pembagian peran suami istri dalam keluarga tradisional, misalnya suami bekerja dan si istri di rumah sebagai konco kasur, sumur, dapur, itu dipandang sebagai pembagian peran yang menindas. Operation itu menindas, penindasan. Nah, peran-peran yang dibagi secara tradisional ini dianggap oleh feminis dan liberal sebagai penindasan. Satunya lagi, melihat lembaga perkawinan dan keluarga ini tidak lagi dalam lingkup lembaga yang sakral, yang dilegitimasi oleh agama, tapi mulai hanya institusi lembaga dan perkawinan hanya lembaga yang terkait dengan ikatan keperdataannya saja. Perkawinan hanya sebatas ikatan keperdataannya saja. Ini berarti meminimalisir adanya aspek agama, aspek religius di dalam perkawinan. Ya, tentu ini ada perbedaan moral di situ antara format keluarga tradisional dengan format keluarga liberal dan feminis. Moralitasnya apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi yang jelas, imbas dari perubahan yang sekuler, tidak ada hierarki, tidak ada diskriminasi dan penindasan yang dikritikkan dan diusung oleh feminis ini, mengakibatkan ini loh fenomena-fenomena lanjutannya. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Fenomena keluarga menjadi semakin rapuh, vulnerable, rapuh. Rapuhnya apa? Rentan terjadinya perceraian, karena masing-masing menginginkan kebahagiaan individualnya masing-masing. Kemudian formasi keluarga dan rumah tangga juga berubah dan semakin beragam, diversi beragam. Tidak hanya suami laki-laki dan perempuan, tapi antara perempuan pernikahan sesama jenis. Punya anak tinggal ngangkat anak, tidak perlu dari rahimnya, atau misalnya punya anak tidak dari anaknya tidak berasal dari benihnya suami, that's no problem.
Nah, ini formasi keluarga yang semakin diverse, dan ada perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat global seperti itu. Nah, di Indonesia ya semoga naudzubillah ya. Nah, karena kalau saya masih formnya perkawinan dan berkeluarga itu masih tradisional, dan moralitas saya masih moralitas tradisional. Dianggap kawak ketinggalan zaman ya nggak masalah. Dan kemudian relasi parent and children atau orang tua dan anak ini juga semakin tidak seerat, tidak seakrab dalam struktur tradisional. Gimana? Karena bagaimanapun juga nanti si anak yang terpisah dengan orang tuanya karena terpisah perceraian, dan juga relasi antara si anak yang dibawa oleh ibunya tidak punya relasi yang jauh dengan ayahnya. Dan mungkin juga anak yang dibawa oleh ayahnya punya relasi yang jauh dengan ibunya. Nah, seperti itu relasinya ya, semakin complicated, semakin rumit. Belum lagi ditambah yang namanya perceraian itu akan membentuk sebuah kemiskinan. Bagaimanapun juga masyarakat akan kuat jika masyarakat itu bersatu. Itu kunci. Masyarakat yang kuat itu apabila bersatu. Nah, keluarga sebagai struktur sosial yang terkecil juga harus menyatukan diri. Kalau hanya menginginkan kebahagiaan individual, ini rentan ketahanan rumah tangganya menjadi rapuh, termasuk kesejahteraannya. Bagaimana mungkin bisa mencapai kesejahteraan jika masing-masing hanya mengandalkan kemampuan sendiri-sendiri? Nah, ini jadi dalam keluarga tradisional ini sebenarnya sudah disetting sedemikian rupa agar tercipta ketergantungan dan memberikan kesejahteraan bersama. Tapi dengan kehadiran ideologi feminisme liberal ini membuat ini loh. Kalau di Indonesia hal ini belum terjadi, lihat di negara barat. Nah, banyak penelitian yang membuktikan fakta-fakta seperti itu. Negara barat lah yang memulai terjadinya memulai ideologi feminisme dan liberal, dan mereka juga menuai hasilnya. Dan kita bisa melihat di masa sekarang negara-negara barat mulai rapuh, mulai kelihatan rentannya. Amerika rapuh, negara-negara di Eropa juga rapuh. Lihat imigrasi yang datang dari luar Amerika dan luar Eropa yang berbondong-bondong menginvasi mereka. Ini invasi sosial ya, invasinya sosial. Kenapa negara-negara Eropa diinvasi oleh masyarakat Arab dan Afrika? Karena apa? Karena di dalamnya institusi keluarganya sudah rapuh. Kenapa rapuh? Lihat, menginginkan kebahagiaan individunya masing-masing. Akhirnya apa? Mending nggak usah menikah, yang penting kalau secara seksual tercukupi. Dan mereka menganggap kehadiran anak adalah sebagai beban. Yang penting ya, artinya apa? Karena melihat anak sebagai beban, mereka cenderung tidak mempunyai anak. Kalaupun punya anak, ya lahir di luar perkawinan, dan itu jumlahnya, angkanya tidak sebanding dengan statistika kependudukan. Artinya apa? Angka kelahiran juga menurun. Angka kelahiran menurun. Ini artinya apa? Mereka nggak punya bonus demografi. Mereka tidak lagi produktif. Agar negara mereka produktif, bagaimana? Mengimpor imigran dari luar untuk datang ke Eropa untuk bekerja, untuk memutar roda perekonomian, politik, dan sosial mereka. Nah, akhirnya apa? Isinya orang-orang Inggris, isinya orang-orang Perancis. Itu angka-angka produktifnya dipegang oleh kaum imigran. Nah, hal seperti ini sebetulnya tidak baik untuk bangsa Eropa sendiri. Mereka memberikan kehancuran bagi diri mereka sendiri. Nah, kalau ideologi seperti itu berusaha kita serap dan kita terapkan, ya kelihatan sekali akan dampak lanjutannya. Dampak kedepannya juga kelihatan sekali, bahwa kalau kita mencontoh mereka, maka akibatnya juga akan seperti mereka. Nah, next. Ya, perubahan keluarga, dan ini global trend ya, tren global di seluruh dunia kecenderungannya seperti ini. Nah, diawali terlebih dahulu dari perubahan dari extended family ke nuclear family. Extended family itu keluarga besar. Nah, tidak hanya terdiri dari keluarga kecil, keluarga inti, itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak, itu keluarga kecil. Kalau keluarga lebih besar, lebih luas lagi. Bisa tidak hanya ayah, ibu, anak, tapi juga kakek, nenek, oma, opa, anak, cucu. Bisa meluas ke atas,
bisa meluas ke samping. Paman, kalau paman keponakan itu menyamping. Nah, ini keluarga besar. Nah, fenomena ini juga terjadi di Amerika. Nah, Anda bisa lihat dalam tulisannya Tucker Parson di tahun 1955. Ini masyarakat, terjadi perubahan dari masyarakat yang menekankan keluarga besar berubah menjadi keluarga kecil seiring dengan hadirnya industri. Nah, ketika tidak ada industri, masyarakat tinggal bersama keluarga besarnya. Kalau menikah misalnya dan berkeluarga, punya rumah tangga sendiri dan punya anak, mereka tinggal di desa yang sama. Masih satu keluarga, akhirnya apa? Satu keluarga isinya satu desa isinya mereka masih sibling, masih punya ikatan keluarga bersama. Nah, formasi ini berubah ketika hadirnya industri. Masyarakat akan tinggal di daerah yang dekat dengan tempat industri tersebut berada. Akhirnya muncul urbanisasi, mereka hijrah, tidak lagi dekat dengan keluarga besarnya, tidak lagi dekat dengan orang tuanya, tidak lagi dengan mereka tinggal bersama, dan membentuk keluarga rumah tangga di dekat daerah tempat kerjanya. Akhirnya yang terjadi orang yang bekerja hanya memboyong istri dan anak-anaknya. Nah, formasi nuclear family yang terjadi ayah, ibu, anak ini yang akhirnya yang banyak terbangun dalam masyarakat industri. Ya, kemudian mulai adanya perubahan dari formasi peran keluarga patriarki ke arah kesetaraan. Patriarki artinya dominasi laki-laki sebagai kepala keluarga, laki-laki suami sebagai breadwinner atau kepala keluarga, pemimpin keluarga, pencari nafkah, dan si istri wife as a housemaker sebagai ibu rumah tangga. Nah, formasi patriarki ini didobrak oleh feminisme yang mengingat terjadi kesetaraan gender. Tidak hanya suami saja yang boleh bekerja, si istri pun juga sama. Terus yang mau anak siapa? Ya dimong bareng-bareng. Ya, ini hal-hal yang diidealkan oleh feminis. Kemudian perubahan formasi relasi gendernya, artinya dari pernikahan yang diakukan mulai dikenalkan lembaga ini, cohabitation alias kumpul kebo. Nah, ini cohabitation mulai dikenalkan. Cohabitation. Kemudian karena meskipun kebagian mulai booming di kalangan masyarakat, tapi lembaga perkawinan tetap yang paling sakral. Nah, meskipun demikian, karena ketidakcocokan mereka menginginkan kebahagiaan individual, akhirnya terjadi perceraian. Tapi karena masih menginginkan perceraian, akhirnya ya apa? Menikah lagi, remarriage. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah budayanya adalah kawin cerai. Kenapa kawin cerai? Ingin meraih kebahagiaan individual. Selama tidak cocok ya cerai. Selama cocok ya nikah. Ya, menikah itu yang dicari kecocokannya, yang penting cocok. Meskipun tidak introspeksi bagaimana kita mencocokkan diri dengan pasangan hidup kita. Nah, ini relatif banyak diabaikan oleh kaum feminis. Yang penting cocok, nggak cocok ya cerai. Nah, kemudian mulai muncul fenomena single parent alias orang tua tunggal, entah itu melahirkan anak di dalam perkawinan atau di luar perkawinan. Kalau di dalam perkawinan berarti punya anak dalam perkawinan kemudian cerai dan mengasuh anak. Nah, dan biasanya ini anak diasuh ikut bersama ibunya. Ada juga fenomena life remain single. Remain single itu bisa berarti dia tidak pernah menikah tapi pengen membujang seumur hidupnya, atau pernah menikah kemudian dia menduda atau menjanda seumur hidupnya. Nah, ini fenomena sosial yang berkembang di negara barat. Di Indonesia bagaimana ya? Silahkan nanti Anda teliti. Ya, next. Terus global change berikutnya, yuk. Ya, itu bisa disimpulkan tadinya dari extended family ke nuclear family, dari keluarga besar jadi keluarga inti. Terus yuk, let's go, come on. Extended family. Terus ayo, come on.
kelamaan. Bentar. Sorry, ini mengoperasikannya susah. Masa keluarga yang stabil menjadi tidak stabil atau rentan. Stabil dan aman menjadi rentan. Apa? Karena rentan perceraian. Kemudian gimana ya? Dari patriarki ke kesetaraan. Yes. Dari pernikahan seumur hidup, sekali menikah seumur hidup menjadi kawin cerai. Terus dari ingin membentuk keluarga, masing-masing individu setelah punya anak, setelah dewasa membentuk keluarga menjadi single parent, punya suami, punya anak dalam pernikahan, mereka tetap menjadi satu. Ada juga berubah menjadi single parent, dan ada juga yang menikah atau remain single, tetap menjanda menduda seumur hidup. Ya, next. Ya, ini refleksi kita. Itu perubahan yang terjadi dalam dunia global, ya kita sendiri itu bagaimana, apakah cocok dengan perubahan-perubahan seperti itu. Kalau cocok berarti Anda masyarakat, Anda mempunyai visi modernis yang liberal dan feminis. Tapi ya monggo, itu pilihan. Tapi semuanya ada konsekuensinya, semuanya ada akibat-akibat yang harus ditanggung. Tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga masyarakat yang menanggung akibatnya. Dan akibat yang paling kentara dan bisa kita lihat sekarang, lihat di negara-negara yang mempraktekkan ideologi tersebut, dan apa akibatnya, tidak terhadap dirinya sendiri tapi juga terhadap masyarakatnya. Kita harus care terhadap semua masalah itu. Yuk. Nah, terus tadi perubahan-perubahan terjadi tentu ada faktor-faktor yang merubahnya. Nah, kita bahas faktor-faktornya. Yang pertama, hukum tentang keluarga juga berubah. Nah, hukum keluarga berubah ini karena masyarakatnya pun juga mengalami perubahan. Salah satu perubahannya adalah dikenalkannya hukum ini loh. Hukum tentang keluarga diantaranya adalah yang merah aja ya. Dikenalkannya no fault divorce. D-nya divorce, perceraian tanpa kesalahan. Artinya pasangan bisa mengajukan perceraian tanpa adanya alasan apapun. Nggak usah perlu pasangannya berzina, pasangannya mabuk-mabukan, pasangannya keliran di duit misalnya, nggak perlu, karena ini informasinya perkawinan tercatat ya, dan ini semuanya diputuskan oleh pengadilan. Tentang perceraian juga diputuskan oleh pengadilan. Ketika pasangan ingin mengajukan cerai ke pengadilan, tadinya perlu ada alasan-alasan untuk menyatakan bahwa bahwa perkawinannya tidak layak untuk diteruskan karena pasangannya mempunyai penyakit-penyakit yang bisa merusak perkawinan. Tadinya fault divorce, bahwa perceraian itu harus ada kesalahan dari pasangannya, itu yang diajukan sebagai alasan perceraian. Tapi dengan munculnya lembaga no fault divorce, kalau pasangan ini bercerai, salah satu pihak dari pasangan ini bercerai, maka dia tidak memerlukan lagi alasan perceraian. Kalau ingin cerai ya tinggal cerai saja. Simpel itu ya, simpel itu. Berarti di sini ada mekanisme prosedur untuk mempermudah perceraian. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Perceraian ini apa? Perceraian ini bagaimana? Nah, perceraian ini ada alasan perceraian jelas, ada A, B, C, D, F, G. Itu alasan-alasan perceraian yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan juga ada dalam KHI tentang alasan-alasan perceraian, dan lain suami berzina, mabuk, penjudi, dan seterusnya. Ini alasan perceraian. Tapi ada dalam Undang-Undang Nomor 174, Undang-Undang perkawinan kita itu memuat juga alasan yang gampang, ya ini terjadinya pertengkaran yang terus-menerus. Setiap keluarga yang benar ya, bukan settingan ya, yang namanya keluarga tentu ada pertengkaran. Nah, kalau pertengkaran dijadikan alasan perceraian, ya tentu hal ini akan mempermudah terjadinya perceraian. Itu sama saja ya. No fault divorce atau di Undang-Undang Nomor 174 kita juga mempermudah terjadinya perceraian. Itu bukti tentang perubahan dalam hukum keluarga kita yang pertama. Ya, next. Sorry.
Nah, yang bisa bercerai tidak hanya laki-laki saja, lewat talak, si istri pun juga bisa mengajukan perceraian. Nah, itu juga mempermudah. Terus ada talik talak, jenis seperti itu juga mempermudah terjadinya perceraian. Kemudian perubahan stigma, si cerai, duda ataupun janda tidak lagi mempunyai label negatif. Duda, janda labelnya semakin netral. Nggak masalah jadi duda, nggak masalah jadi janda. Itu stigma masyarakat juga mengalami perubahan, dan ini juga mempermudah terjadinya perubahan dari masyarakat yang lebih menekankan pada kumpul pada keluarganya, jadi menginginkan untuk mencapai kebahagiaan pribadi individualnya masing-masing. Duda nggak masalah, yang penting bahagia. Janda nggak masalah, yang penting bahagia, gitu ya. Tapi kumpul kebo malah dianggap semakin itu lebih berat ya. Nah, di sini nggak tahu ini fenomenanya gimana. Yuk, terus terjadi proses sekularisasi atau namanya norma-norma agama tidak lagi menjadi patokan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu proses sekularisasi. Lawannya adalah proses agamanisasi. Nah, dan formasi ini yang semakin diinginkan, bahkan dalam penelitian Pew Research itu membuktikan bahwa aturan agama tidak lagi menjadi patokan dalam kehidupan bernegara. Itu survei tentang likelihood atau keinginan masyarakat. Nah, masyarakat kita termasuk di Indonesia juga menginginkan masyarakat yang sekuler, masyarakat yang tidak lagi berlandaskan ajaran-ajaran agama, alias ajaran-ajaran agama ditinggalkan. Kalaupun ada ya agama yang menjadi ajang pembenaran saja, bukan kebenaran agama yang diaktualisasikan, tapi hanya agama dijadikan sebagai ajang pembenaran saja. Yuk, ekspektasi pasangan terhadap perkawinan terlalu tinggi. Kalau lagi bahagia, bucin banget, jadi budak cinta. Karena apa? Ekspektasi terhadap pasangannya terlalu tinggi. Mereka tidak melihat pasangannya mempunyai kelemahan-kelemahan. Dan sekali mereka melihat kelemahannya, mereka yang tadinya sangat cinta menjadi pembenci. Ya akhirnya ya seperti yang kita lihat di fenomena-fenomena yang terjadi di artis-artis. Kalau lagi seneng, kelihatannya kemana-mana berdua. Bangga suami atau istrinya dipamer-pamerin di media sosial. Habis itu ya Masya Allah ya. Ketika cinta sudah tidak ada, demikian juga perkawinan. Karena perkawinannya hanya didasarkan pada cinta saja. Ketika cinta sudah hangus, sudah punah, maka demikian juga perkawinan. Itu karena ekspektasi mereka terlalu tinggi. Saya nikah kata cinta, aku cinta, pas seneng. Padahal seneng dengan benci ini perubahannya sangat-sangat cepat. Kemudian wanita semakin merdeka secara finansial. Makanya wanita-wanita karir membuat mereka tidak lagi bergantung pada suaminya. Mereka tidak perlu lagi nafkah dari suaminya, karena mereka bisa menafkahi, membiayai sendiri kebutuhan mereka. Kalau bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri, terus ngapain ada suami? Ya udah, mending cerai saja. Seperti itu, ya semudah itu. Yuk, next, faktor yang keenam, wanita semakin sensitif terhadap perilaku patriarki. Kalau ada misalnya mulai ingin pasangannya ingin mendorong pada relasi peran tradisional, seperti misalnya, aku kan sebagai kepala rumah tangga, aku kan seharusnya memberikan nafkah, aku yang memimpin keluarga, memimpin kamu. Tapi ya, ini oleh kaum feminis dianggap sebagai perilaku patriarki. Dan ini dianggap sebagai pola-pola yang tidak adil. Yuk. Kemudian wanita lebih suka bekerja di luar daripada di rumah. Pekerjaannya di luar daripada di rumah. Ya, artinya mereka lebih suka
mencari pekerjaan, kesibukan di luar rumah daripada menjadi ibu rumah tangga, daripada menjadi mengasuh anak-anaknya. Nah, ini wanita kecenderungannya bukannya lebih mengarah sana. Ini penelitian Horsey tahun 1997 di Amerika. Nah, ini yang menjadi penyebab mengapa terjadi perubahan. Kemudian wanita yang punya beban kerja ganda, double burden, cenderung bercerai. Nah, double burden atau beban kerja ganda apa? Ketika siang hari mereka bekerja, ketika malam hari harus melayani suami dan anaknya. Ini kan beban ganda yang dipikul oleh suami. Nah, bagi wanita dengan spesifikasi ini, dengan kualifikasi ini, mereka kebanyakan cenderung bercerai. Kerjanya double, yang ngurusi kerja, yang ngurusi anak, ngurusi bojo, mending dewean. Nah, ini penelitiannya dari Siegel Rosten tahun 2007. Kemudian norma tradisional kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat modern. Norma tradisi dan budaya sudah semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Lihat penelitiannya Beck tahun 92 dengan juga penelitiannya Anthony Giddens tahun 92 juga. Beck itu oleh Beck ya. Nah, silahkan Anda googling oleh Beck sama Anthony Giddens. Nah, orang cenderung mengejar kepentingannya sendiri dan akibatnya lembaga perkawinan dan keluarga semakin rentan hancur maksudnya. Kemudian bentuk keluarga tradisional semakin sedikit. Keluarga tradisional itu apa? Ayah, ibu, anak. Ayah bekerja, istri menjadi ibu rumah tangga. Formasi ini semakin sedikit. Kalau lihat kecenderungan trennya, ayo let's Pokemon. Lihat kecenderungannya. Nah, lihat perbandingannya tahun 70 dengan tahun 2000. Nah, ini kacanya, selisihnya berapa tahun? 30 tahun. Selisihnya bisa dilihat di tahun 70. Di tahun 70 angka formasi keluarga tradisional, relasi keluarga tradisional yang patriarki ya ini ya 42%. Di tahun 2000 relasi keluarga patriarki hanya 16% saja. Ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung ke formasi relasi gender yang egaliter. Jadi selamat pada feminis yang telah berhasil merubah masyarakat menjadi masyarakat patriarki menjadi kesetaraan gender. Angkanya cuma 16% saja. Nah, bentuk keluarganya juga semakin sedikit. Yuk. Ya, sekarang kita lihat sumber hukum perkawinan kita. Dalam menyusun tata hukum perkawinan, kita memakai sumber-sumber hukum yang substansial ya. Secara substansial masyarakat kita dalam mewujudkan hukum perkawinan bisa mendapatkan bahan baku norma dan nilai-nilainya dari adat tradisi masyarakat, kemudian dari hukum-hukum agama. Nah, kita pakai itu kita jadikan. Kemudian juga warisan kolonial hukum barat. Nah, ini juga kita pakai untuk membuat struktur dan juga unsur kepastian hukumnya. Ini dipakai dalam apa? Membentuk hukum nasional yang berlaku secara nasional terkait dengan perkawinan. Hukum nasional terkait dengan perkawinan. Ini terkait dengan perkawinan ya. Terkait dengan perkawinan. Ya, ini formasi ini juga tidak lepas dari karena kita melakukan pergaulan global dengan masyarakat internasional, tentu juga ada pengaruh-pengaruh dari luar masuk dalam kehidupan kemasyarakatan kita dan kenegaraan kita. Baik itu radikalisme, liberalisme, feminisme, globalisme, individualisme mempengaruhi pola pikir, pola keinginan seluruh masyarakat warga negara Indonesia. Ya. Nah, ketiganya hukum adat, agama nasional mengandung nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam hukum perkawinan. Nah, tapi dalam masyarakat ternyata juga mengalami pergeseran nilai, ada perubahan nilai. Nah, tadinya nilai-nilai mengandung nilai-nilai agamis mulai blur, mulai bergeser ke arah sekuler. Religiusitasnya memudar. Juga nilai tradisinya juga memudar atas nama modernisasi. Ini memudar.
Dan dalam pergeseran nilai, modern ini memakai alasan dalih-dalih ini loh, dalih modernisasi, dalihnya kemanusiaan atas nama HAM, masya Allah, atas nama HAM, kesetaraan, kebebasan. Nah, ini yang dalil-dalil yang dipakai untuk menggantikan nilai-nilai khususnya agama dan tradisi adat ini. Ya, hukum perkawinan kita juga tidak lepas dari pengaruh-pengaruh global tersebut. Ini yang patut kita sadari. Ya, kalau tradisi, kalau hukum adat lebih mengedepankan dari sisi tradisinya, etis atau tidaknya perkawinan. Itu dari sisi negara melihatnya dari sisi kepastian hukumnya. Kepastian hukum ini terwujud dalam pernikahannya tercatat atau tidak tercatat, ini penting. Di situ juga akan dilihat apakah perkawinannya legal atau ilegal. Ini tugas hukum negara dalam melihat perspektif tentang perkawinan. Ada seperti itu. Ada juga tadi tradisi dan etika, etis enggak. Maka dibangun cara-cara upacara adat terkait dengan perkawinan. Kemudian dari sisi agama melihat perkawinan dari sisi apakah misalnya kalau Islam sesuai dengan syariah atau enggak perkawinannya. Karena sah tidaknya perkawinan dilihat dari terpenuhnya syarat dan rukun perkawinan misalnya. Itu perkawinannya apa ada yang diharapkan enggak, pernikahan sesama jenis atau pernikahan saudara atau pernikahan sepusuan. Wah, ini lewat mekanisme agama. Kemudian nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam membentuk undang-undang perkawinan ini. Undang-undang perkawinan itu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diundangkan tahun 74 digadang-gadang untuk menggantikan regulasi perkawinan yang diatur sebelumnya dalam KUH Perdata atau Bordelik Petub. Nah, dalam undang-undang perkawinan ini konsep perkawinannya berusaha menggabungkan antara konsep menurut agama, adat, dan formal kenegaraan. Akhirnya dibentuk definisi perkawinan ini apa bahagia, kekal, religius, ada unsur-unsur agama di situ. Dan juga ada mulai mengatur tentang perkawinan tercatat sebagai dari sisi formalnya atau kenegaraannya. Ayo, tes gue mau. Ya, peran serta agama dalam perkawinan ini juga diadopsi dalam undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan ini sah menurut agama dan kepercayaannya. Lihat di pasal 2 ayat 1. Lagi prosedur perkawinan secara organ kenegaraan ya, mulai diatur lewat KUA misalnya untuk agama Islam atau catatan sipil untuk yang non Islam. Kemudian unsur hukum publik lebih ditonjolkan dengan adanya persyaratan perkawinan. Yuk. Mulai dibangun konsep emansipasi wanita atau kesetaraan di sini. Akhirnya kedudukan suami istri adalah seimbang dan sederajat. Bisa dilihat pasal berapa? 37 ya. Nah, silahkan Anda lihat sendiri nanti. Kemudian poligami dipersulit. Nanti ada ketentuan tentang syarat-syarat poligami. Tidak hanya persetujuan dari para pihak, tapi juga harus melalui pengadilan. Syaratnya juga melalui pengadilan, jadi ada double syarat. Ya, bisa dilihat ya. Jadi hukum agama nanti diadopsi oleh hukum adat, dan dari hukum adat ini bisa diadopsi menjadi hukum nasional. Atau bisa melawan jumping dari hukum agama langsung menjadi hukum nasional. Itu tergantung nanti pakai teori apa ya, teori resepsi atau resepsi et contrario. Bisa dilihat teori-teori terkait dengan penerimaan hukum agama dengan hukum adat. Yuk, next. Terus bagaimana hukum perkawinan kita dan nilai apa saja yang diusung dan diakomodasikan dalam regulasi kita? Apakah kita bisa memprediksi peradaban seperti apa yang kita bangun? Bisa dimulai dari sekarang. Ini terkait dengan jus constituendum, hukum yang akan kita cita-citakan. Nah, dalam membuat hukum ini tidak terlepas dari nilai-nilai apa yang terkandung
di dalam peraturan tersebut. Ini kita fokus di nilai-nilai terlebih dahulu. Apakah kita lebih mengedepankan nilai-nilai sekularisme, dan tentunya ini akan menggeser nilai-nilai religiusitas. Kalau kita lebih menekankan pada nilai-nilai modernitas sebagai individual, tentu ini akan menggeser tradisi kehidupan komunal yang dibangun oleh para pinisepuh, orang tua nenek moyang kita dahulu. Ya, tentunya dari perubahan-perubahan seperti ini juga akan terlihat adanya moral degradation atau degradasi moral, alias kemunduran moral, alias kemunduran peradaban. Silahkan Anda lihat di negara-negara barat, itu meskipun mereka adalah negara maju, tapi dari sisi keluarganya mereka, Anda melihatnya apa? Kemunduran peradaban atau kemajuan peradaban? Silahkan Anda lihat. Kalau saya melihat ya, secara struktur mereka mundur, meskipun peradaban lainnya maju, teknologinya maju, tapi secara peradaban, keluarga, struktur sosial masyarakat mereka mundur. Yuk, ya ini regulasi-regulasi perundang-undangan terkait dengan perkawinan. Dari KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek di masa kolonial, dan ketika merdeka kita sudah membuat regulasi-regulasi yang mandiri khas keindonesiaan, meskipun masih regulasi barat ya. Nah, ini Undang-Undang Nomor 174 dan perangkatnya, pelengkapnya PP 975 ya. Nah, seterusnya KHI, nah ini KHI, kemudian dan yang terakhir kemarin di tahun 2019, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Ini isinya ya, meskipun isinya perubahan undang-undang perkawinan, tapi isinya hanya berkaitan dengan batas usia perkawinan saja, sama-sama 19 tahun. Ini timelinenya, silahkan Anda lihat. Ya, ini regulasi perkawinan yang sekarang berlaku di negara kita. Ini sistematikanya, silahkan Anda lihat. Ya. Ya. Nanti semua hal ini akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan mendatang. Ya, tunggu tanggal mainnya ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan berikan komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Silvat. Assalamualaikum.